wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat selama berada di rumah. Eh, Tetap semangat dalam belajar karena walau bagaimanapun badai ini pasti akan berlalu. Oke, jadi materi kita hari ini adalah eh, tentang konsep kerja protokoler server soft switch, ya, atau yang sering dikenal juga dengan istilah VoIP, ya. VoIP itu apa? Ya, yang pertama kita kembali dulu deh ke konsep kerja protokoler server soft switch. Jadi nanti di Google Classroom kalian itu sudah ada link untuk ke situs ini. Jadi silakan nanti dibuka, dibaca ya, konsep kerja dan protokoler server soft switch, ya. Soft switch itu apa? Nah, ini nanti silakan dibaca. Bapak ingin sederhanakan penjelasannya begini, ya. Jadi sebenarnya soft switch itu adalah sebuah server yang melayani sebuah teknologi komunikasi yang bernama VoIP. Nah, VoIP itu apa? Jadi nanti di sini, di situs ini nanti kalian silakan ini ya dibaca terus sampai ke bawah. Kalau ada yang kurang paham nanti silakan tanya di kolom komentar. Ya, silakan ditanya di komentar. Nanti sama-sama kita bahas. Nah, nanti di bawah ini, ya di bawah ini ada materi-materi tambahan. Ya, ada pengertian VoIP, konsep kerja VoIP, konsep kerja server soft switch, ada aplikasi VoIP, keamanan yang diterapkan pada VoIP, kemudian kekurangan dan kelebihan VoIP. Ya. Nah, VoIP itu sendiri apa? VoIP itu adalah ya singkatan dari Voice over Internet Protocol, ya. Voice over Internet Protocol, yaitu kalau pengertiannya suatu mekanisme teknologi yang memungkinkan terjadinya percakapan dengan memanfaatkan jaringan internet. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita sudah kenal yang namanya teknologi telepon, ya, baik itu telepon kabel maupun telepon genggam. Telepon kabel yang kita kenal dengan telepon rumah atau PSTN, ya. Nah, itu menggunakan media kabel untuk transmisinya. Transmisi yang dikirim, data yang dikirim berbentuk gelombang elektromagnetik atau yang dikenal juga dengan gelombang analog, ya. Jadi gelombang itu ada dua, ada gelombang analog, ada gelombang digital, ya. Kalau di telepon biasa, baik itu telepon kabel maupun yang nirkabel apa, handphone yang kita pakai ini menggunakan gelombang elektromagnetik atau nirkabel, tapi tetap juga masih menggunakan gelombang analog, ya. Nah, ini yang digunakan kalau kita teleponan itu pakai gelombang analog. Gelombang yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik, ya. Nah, kalau VoIP gelombang yang digunakan tetap gelombang elektromagnetik, tapi yang dikirimkan, data yang dikirimkan bukan data analog. Data analog itu apa? Voice, suara. Itu adalah gelombang analog. Kita bersuara ini namanya gelombangnya adalah gelombang analog. Kalau di VoIP yang dikirim adalah paket data. Jadi voice kita, suara kita itu nanti akan diubah, ya, diubah ke dalam data digital, kemudian dikirim. Begitu nyampe ke tujuan, dia diubah lagi dari data digital diubah ke data analog, sehingga yang nyampe itu suara kembali. Sehingga ada terjadi proses perubahan dari gelombang analog ke digital, kemudian digital ke analog lagi. Nah, karena ada perubahan itu terjadi kompresi, terjadi konversi data dari analog ke digital. Ini yang sering menyebabkan kalau di percakapan VoIP itu ada delay, ya. Sering itu terjadi delay. Contoh VoIP apa yang sederhana ya? Contoh VoIP kalian pasti tahu yang namanya WhatsApp, ya. Pasti tahulah yang namanya WhatsApp. Sering telepon-teleponan via WhatsApp. Sekarang
lebih sering kita menggunakan voice call di WhatsApp ketimbang di telepon biasa. Kenapa? Karena lebih murah, ya. Bukan gratis ya. Jadi WhatsApp itu tidak gratis, tapi lebih murah, iya benar. Tapi kalau gratis tidak sepenuhnya gratis, kecuali kalian pakai wifi gratis. Ya, pakai wifi di kafe, di sekolah atau di mana, ya itu gratis. Karena apa? Bukan kalian yang bayar, tapi tetap paket data itu bayar. Ya, paket data itu dibeli. Tapi akan lebih murah menggunakan telepon WhatsApp ketimbang telepon biasa, bandingkan menggunakan pulsa. Nah, kalian juga pasti akan sering mengalami begini. Saat kita teleponan di WhatsApp itu ada delay. Kita ngomongnya kapan, nyampe suara teman kapan gitu. Jadi tidak seperti kita ngomong di telepon biasa yang bisa timpa-timpaan, kan begitu kan? Karena apa? Karena tidak ada delaynya. Tapi kalau di WhatsApp kita ngomong timpa-timpaan, nanti jadi bingung. Dia jawab A, kita ke B, dia B, kita sudah nyampe di C begitu. Kenapa ada delay? Yaitu karena ada konversi data dari gelombang analog, suara kita gelombang analog, diubah ke gelombang digital, ditransfer setelah nyampe di telepon teman kita, kemudian diubah lagi ke analog. Nah, itu butuh waktu, itu yang menyebabkan terjadinya delay, ya. Nah, itu sederhananya konsep VoIP, ya, pengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi VoIP itu Voice over Internet Protocol, percakapan yang dilakukan tapi menggunakan media internet, ya. Sama dengan telepon biasa, cuman medianya ini diganti jadi ke media internet. Nah, ini topologi VoIP. Nanti di soal itu ada kalian diminta untuk menggambarkan kok delay ya. Nah, kalian diminta untuk menggambarkan topologi VoIP. Ya, ini dia contohnya. Jadi ya silakan, ya mau dicontek langsung sini ya silakan. Ini topologinya. Ini servernya. Ya, ini servernya. Server VoIP itu disebut dengan PBX. Ya, fungsinya sebenarnya hampir sama kalau di jaringan internet itu, ada di jaringan komputer adalah seperti switch. Dia sebagai percabangan. Ya. Jadi nanti apanya di sini? Pengaturannya di sini. Di server PBX ini. Nah, ini ada IP phone, kemudian di sini ada telepon biasa, tapi sudah ada pengkonversinya di sini, ada konverternya, VoIP ATA namanya, ya. Kemudian jadi kalau kita telepon-teleponan dengan teman sejawat yang ada di luar daerah misalnya, ini dari IP phone dia akan kirim ke server PBX, dari PBX ke internet. Kemudian nanti di internet dia ketemu dengan yang di sana dengan modem. Ya, ini salah satu perangkat penting di internet adalah modem. Jadi modem itu adalah media atau alat yang mengubah sinyal analog ke digital. Ya, modem itu modulator demodulator istilahnya. Modem singkatan dari modulator demodulator, yaitu yang mengubah dari data analog ke data digital dan sebaliknya, dari digital ke analog. Nah, nanti di sana dia akan ketemu lagi dengan seperti ini sebenarnya. Dia akan ketemu dengan PBX-nya juga, dan dia akan ketemu dengan teleponnya. Apakah dia bentuknya cellphone atau telepon fix, ya, yang disebut dengan PSTN. Itu teknologi sederhananya. Nah, apa kekurangan dan kelebihan? Ya, apa sih kekurangan dan kelebihan menggunakan teknologi VoIP? Bayangin kita misalnya melakukan panggilan ke luar negeri, ya. Berapa biaya yang harus kita keluarkan kalau kita menggunakan telepon biasa? Itu biayanya, kalau di telepon biasa itu ada istilah panggilan lokal, interlokal, internasional, roaming, dan lain sebagainya. Itu biayanya gede gitu. Kalau kita dari panggilan dari luar negeri misalnya kalian umroh nih, bawa
telepon atau nomor telepon dari Indonesia, pakai Telkomsel misalnya atau apalah ya. Sampai di sana kan nggak bisa terima panggilan kalau belum mengaktifkan layanan roaming. Kenapa? Karena kalian menggunakan nomor Indonesia ke Arab Saudi. Itu harus eh, mengaktifkan layanan roaming. Itu mahal. Kemudian yang kedua, untuk menerima panggilan, kalau kita terima panggilan kan gratis ya, kita nggak bayar, benar? Nggak bayar. Tapi kalau kita sudah roaming statusnya, kita pakai nomor Indonesia tapi berada di luar negeri, nah itu kita kena biaya lagi. Kita terima panggilan tapi kita kena biaya gitu, dan itu tidak murah, kan begitu. Kita manggil lebih mahal lagi, maka serba salah. Nah, dengan adanya sekarang teknologi WhatsApp, nah ini kita bisa terbantu nih, ya. Kita lakukan panggilan via WhatsApp. Di WhatsApp, eh, mau kita telepon ke Amerika, ke Indonesia, ke tetangga sebelah, itu biayanya sama, ya. Biayanya sama. Data yang kita pakai sama, kebutuhan datanya. Kalau panggilan ke sebelah misalnya, kita voice call atau video call, butuh data 10 mega misalnya dalam sekali panggilan, ke luar negeri juga sama, segitu juga biayanya, pasti sama dong karena datanya sama. Tapi kalau pakai telepon biasa kan nggak sama, kita telepon tetangga sebelah dengan nelpon ke luar negeri pasti beda biayanya. Nah itu dia, jadi keunggulannya menggunakan VoIP adalah murah, ya. Tapi juga ada kekurangannya. Itu tadi yang pertama, ada delay, ya, ada delay. Kemudian yang kedua, kalau lu nggak punya paket data, nggak bisa terima panggilan. Nah itu, ya. Kalau nggak punya, kita kalau misalnya telepon biasa nih, kita nggak punya pulsa, kita bisa minta telepon, kan gitu ya. Kita bisa minta mereka telepon kita, dan kita nggak kena biaya kan. Kalau panggilannya tidak roaming, panggilannya lokal atau panggilan interlokal pun bahkan kita tidak, selama tidak roaming ya, tidak keluar negeri gitu ya, itu kita tidak kena biaya sebagai penerima panggilan. Tapi kalau kita pakai VoIP, kita wajib punya paket data. Sebagai penerima panggilan, kita juga wajib punya paket data gitu. Nah itu, jadi yang manggil harus punya paket, yang dipanggil juga harus punya paket juga, begitu dia. Jadi ya masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Silakan kita mau yang ambil yang mana. Ya karena murah ya kita harus sabar-sabar lah, ya. Sampai hari ini kalau kita pakai WhatsApp lah misalnya, contoh ya, menggunakan panggilan WhatsApp, ada delay ya, tapi makin hari itu mereka juga akan perbaiki kualitas jaringan mereka. Semakin baik kualitas jaringan kita, maka delaynya akan semakin kecil, kan begitu ya. Jadi ini ada kekurangan dan kelebihan VoIP, ya silakan dieksplor sendiri. Ini ada kelemahannya, kualitas suara tidak sejernih dengan jaringan PSTN. Iya benar, kita panggilan suara di VoIP itu tidak sejernih kita panggilan telepon biasa, itu harus kita akui. Kenapa ya, kualitas jaringan kita yang memang sebenarnya yang belum sebaik jaringan analog ya, karena suara itu butuh kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data ya. Ada jeda dalam komunikasi, itu nanti tadi yang disebut dengan yang Bapak sebut dengan delay. Regulasi dari pemerintah yang membatasi penggunaan disambung ke jaringan milik Telkom. Nah ini kadang kalau kita buat server sendiri, buat PBX, install PBX sendiri, nah kita akan terganjal di sini nih, di regulasi, karena nggak semua orang itu bebas membangun servernya, bukan sebagai pengguna ya, tapi membangun server. Untuk membangun server nggak sembarangan, kita bisa nih buat jaringan PBX atau jaringan VoIP di sekup yang kecil, tapi begitu kita mau keluar, nah itu kita harus ada regulasinya lagi. Nah itu dia sedikit materi tentang VoIP. Nanti silakan ini dieksplorasi konsep kerjanya bagaimana. Kemudian ya ini tinggal diklik saja, nanti dibuka link yang Bapak share di bawah.
Nanti silakan dibuka pengertian VoIP, konsep kerja VoIP, konsep kerja protokol server soft switch, aplikasi VoIP, apa saja aplikasi yang dipakai, keamanan yang diterapkan pada VoIP, kemudian kekurangan dan kelebihan dari VoIP. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpul paling lambat besok jam 12 siang. Ya, paling lambat besok Selasa jam 12 siang. Lewat dari situ sudah terkunci dan kalian tidak bisa melakukan yang namanya penguploadan dari tugas. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.